banyaknya kita melihat di sosial media kita gitu tentunya, dan tidak jarang juga kita temukan ini di sekeliling kita gitu, banyak orang-orang yang sudah menikah di usia muda gitu. Nah sebenarnya di dalam kedokteran sendiri menikah usia muda itu ideal atau sebenarnya tidak ideal, dokter? Apakah itu mengganggu kesehatan? Kita harus melihat beberapa hal dalam atau saat kita akan menikah. Yang pertama, kesiapan fisik. Tadi Ustaz Taufik sudah menjelaskan ya bahwa fisik sebenarnya enggak terlalu berpengaruh dalam, tapi dari sisi kesehatan kita melihat bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang, baik itu secara mentalnya ataupun secara fisik. Kalau dari mental kita akan melihat adanya perubahan dari penempatan emosi, kemudian cara berpikir, persepsi, dan kognitifnya. Sementara kalau dari sisi fisik kita melihat adanya perubahan struktur anatomi pada diri seseorang. Lihat pada wanita mungkin mulai ada darah, pada laki-laki ada berkembangnya testis, kemudian yang lain sebagainya. Termasuk juga di sini faktor hormonal. Jadi apabila ini sudah mulai aktif, jadi kisaran usia biasanya di 15 sampai dengan 20 tahun, maka ini dikatakan siap untuk menjalani sexual activity, seperti itu, atau siap untuk menikah, gitu ya. Nah dari sini kita lihat dengan aktifnya hormon-hormon tadi, kita cenderung tertarik dengan lawan jenis. Ada keinginan untuk mendekati, ada keinginan untuk lebih mengenal, bahkan keinginan untuk menikah. Mengajar di salah satu sekolah dasar yang bernuansa alam di Meruyung, Depok, sebagai wakil kepala sekolah. Di luar itu aktivitasnya simatupang, siang malam tuh panggilan, jadi kemana-mana dakwah dan kira-kira yang aktivitasnya cukup itu. Oke, masya Allah, luar biasa Ustaz. Untuk aktivitas berarti memang fokus dakwah ya Ustaz ya. Simatupang tadi Ustaz ya. Simatupang dokternya lubis tadi.
Yang orang Medan semua di sini. Saya juga orang Medan juga sama Jawa. Kira-kira orang Medan semua. Oh bukan. Oke. Singkatan. Oh iya. Siap malam itu akibat. Siap bersama Allah. Itu bukan dari saya, dan teman-teman. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Tidak ada. Sama dengan anak dan orang tua. Kalau orang tua suruh maksiat, anak tidak boleh taat. Tapi kalau urusannya kebaikan ibadah harus taat. Nah ini tugas secara umum dan secara spesifik yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi tidak sampai sebatas tahu tugas. Yang paling penting adalah Rasulullah menyampaikan seorang suami harus tahu istrinya diciptakan dari apa. Seorang istri harus tahu suaminya diciptakan dari apa. Karena kalau kita paham ini dibuat dari apa gelas ini, kita akan bisa menjaga. Contoh, ada gelas plastik. Kita akan letakkan gelas kaca di tempat yang aman. Kalau jatuh, pecah, bahaya, kena kaki. Kalau gelas plastik ditaruh di mana aja tidak ada masalah, jatuh tidak akan pecah. Makanya suami ataupun istri, ya laki-laki perempuan, dia harus paham. Sekarang saya tanya coba, ini yang sudah lama jadi laki-laki, kira-kira laki-laki ini bahan dasar penciptaannya apa? Bahan dasar penciptaannya dari apa? Ini udah lama jadi laki-laki kan? Bahan dasar diciptakan laki-laki dari apa? Min turab. Apa itu turab? Tanah. Laki-laki dari tanah dia. Sifat tanah. Tanah itu kalau masuk ke dalam kulkas, dia akan dingin. Tanah itu masuk di dalam api, dia akan panas dan dia bisa keras. Batu bata itu, genteng itu. Tanah kena air, dia bisa tercampur air dari lumpur jadi tanah liat. Artinya laki-laki itu sifatnya seperti dari apa dia diciptakan. Dia mudah terpengaruh. Laki-laki. Makanya cowok itu coba dia ketemu teman tukang main bulu, ini main bulu. Ketemu frekuensinya tukang apa? Main PS, ini main PS. Pokoknya dia mudah terpengaruh. Ketemu lingkungan yang soleh-soleh, laki-laki itu dibilang soleh, laki-laki. Nah kalau perempuan ini beda. Perempuan diciptakan dari apa? Udah berapa lama jadi perempuan? Dari tulang rusuk yang ada dan begini. Assalamualaikum. Masih hidup? Yang K? Yang I? Jadi yang mana nih? Ada dua mazhab ini. Ya kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Khuliqatil mar'ah min tilka wajhah laka aisyah." Laki-laki perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling kiri, paling bengkok. Makanya sifatnya seperti dari apa dia diciptakan. Dia mudah patah, dan kalau tidak diluruskan dia bengkok terus. Diluruskan dengan paksa dia patah, nggak bisa. Laki-laki juga harus paham kalau perempuan dengan kekerasan itu salah besar. Makanya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Islam tidak mengajarkan sekecil apapun. Tidak ada. Kenapa? Patah dia. Caranya diluruskan dengan cara-cara yang baik. Tahu oke?